Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan memberikan beberapa rekomendasi LED TV 24 inch digital teman-teman ya. Jadi seperti biasa teman-teman, kita akan mereview di kisaran harga 1 juta sampai 2 jutaan. Tapi sebelum video kita mulai, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share hanya di Arta Bali TV. Thank you teman-teman. Kita lanjut untuk penjelasan yang pertama. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Di sini ada LED 24 inch dari Akari dengan tipe LE24V99T2 teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan layarnya sendiri, dia sudah menggunakan resolusi HD teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk gambarnya, dan untuk tampilannya dia masih menggunakan frame teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Dan untuk garansinya sendiri dia sudah 5 tahun. Di sini sudah ada keterangannya. Nah ini untuk garansi dia sudah 5 tahun, dan garansinya itu meliputi panel dan servisnya teman-teman ya. Dan untuk bagian bawahnya di sini kakinya itu dia masih menggunakan plastik. Di bagian tengah dia ada label Akari, dan ini untuk tombol untuk lampu powernya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Sekarang kita cek untuk inputan di bagian belakang TV-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian belakangnya sendiri, bahannya itu dia sudah menggunakan metal teman-teman ya. Tapi ini dia plastik dan ada ventilasi untuk udara agar TV tidak overheat ya. Di sini juga isi. Dan untuk mounting bracketnya sendiri, dia di sini ada juga teman-teman ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 untuk slot bautnya. Dan untuk portnya, kelengkapannya sendiri di sini kita bisa lihat di bagian sini ada slot untuk 1 USB, 1 antena, dan 1 HDMI ARC teman-teman ya. Dan serta di bagian bawahnya dia lumayan lengkap, dia ada port untuk earphone out, ada optical, ada kabel ARC di sini kita bisa lihat, dan ada untuk video. Ada juga VGA teman-teman ya, ada slot VGA serta PC audio in. Sangat lengkap teman-teman ya. Dan untuk kabel powernya sendiri dia sudah menggunakan masih yang biasa teman-teman ya, bukan plug and play ya. Kita bisa lihat. Sekarang kita cek untuk sedikit fitur dan menu dari LED TV 24 inch digital ini dari Akari teman-teman ya. Nah, kita coba cek untuk fiturnya. Kita cek di menu teman-teman ya. Nah, ini untuk menu settingannya di sini dia ada settingan untuk gambar, kontras, kecerahan, suhu warna, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Kalau kita pencet ke samping, kita back dulu, kita pencet menu lagi. Nah, ini untuk settingan suara, ada treble, bass, keseimbangan, tingkat volume otomatis, dan lain-lain. Ini untuk settingan waktu. Ini settingan untuk mode kunci, dan ini untuk settingan bahasa, audio, rasio gambar, layar biru, dan lain-lain ya. Kita bisa lihat di sini tampilannya. Dan kita cek untuk inputannya. Di inputan di sini dia ada DTV, itu digital TV, ada analog TV, ada audio video, VGA, HDMI, dan media atau untuk USB ya. Ya, simpel aja sih untuk fiturnya. Dan terakhir kita spill untuk harganya. Untuk harganya sendiri dia di kisaran 1.699.000 teman-teman ya, dengan tipe LE24V99T2 dari Akari. Oke, jadi itu saja untuk rekomendasi yang pertama. Kita lanjut untuk rekomendasi yang kedua. Oke, yang kedua ini rekomendasinya ada 24 inch dari TCL dengan tipe 24D3000A teman-teman ya. Ini merupakan LED TV dari TCL berukuran 24 inch, sudah digital teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan layarnya sendiri, dia sudah menggunakan soft panel serta di pinggirnya masih terdapat frame teman-teman ya. Jadi jarang banget ada 24 inch yang sudah full frame. Dan untuk bagian bawahnya, di bagian kakinya kita bisa lihat ini masih menggunakan plastik serta ada guratan-guratan kecil di bagian bawahnya ini ya. Dan di bagian tengah dia ada lambang TCL, serta yang paling bagus istilahnya di lampu powernya sendiri udah berada di bagian tengah. Dia tampilannya teman-teman ya. Dan kita lanjut untuk masuk ke bagian belakang TV-nya ya.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian belakang TV-nya dia sudah menggunakan plat teman-teman ya, atau metal, dan sama juga terdapat ventilasi, ada lubang baut juga di sini. Nah, ini bahannya plastik ya, yang ininya. Tapi kalau penutup cover ininya dia menggunakan metal. Oke, di sini kita bisa lihat mounting bracketnya juga sudah isi teman-teman ya, ada 1, 2, 3, 4, dan ini untuk speaker di bagian bawahnya. Serta untuk portnya sendiri, ini untuk lampu powernya sendiri, cuk powernya dia belum plug and play, dia masih langsung nempel di sini teman-teman ya, di bagian TV-nya. Dan untuk slot gininya, portnya dia berada di bagian bawah, bukan di bagian samping teman-teman ya. Jadi untuk kelengkapan sendiri di sini dia terdapat 1 untuk audio, untuk antena, 2 untuk HDMI, ada HDMI 1 dan HDMI 2. Serta ada slot untuk ARC teman-teman ya, ada yang merah, putih, dan kuning ini untuk video dan suaranya. Serta 1, ini apa lagi nih ya? Nah, ini untuk optik 1 apa ya? Oh ya, slot kabel optik, 1 untuk audio out dan 1 untuk USB ya. Jadi itu untuk portnya. Sekarang kita cek untuk fitur apa saja yang ada di menu TV ini ya. Nah, untuk tampilan settingannya dia seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada untuk settingan gambarnya. Nah, ini kita bisa lihat. Pertama ada settingan mode gambar, kontras, suhu warna, dan cahaya latar. Serta di bagian sampingnya ada settingan untuk suara, ini settingan untuk waktu, ini pengaturan umumnya, ada settingan untuk bahasa teman-teman ya. Dan untuk aspek rasio dan lain-lain. Serta di bagian udah habis teman-teman. Sekarang kita back dulu. Kita back. Langsung kita pencet home-nya. Nah, di sini ada settingan untuk USB, mode kunci, dan sumber ya. Sumbernya di sini kita bisa lihat ada inputnya teman-teman ya. Ada digital TV, analog TV, audio video, HDMI 1, HDMI 2, dan untuk USB lagi. Kita back dulu. Kita cari dulu home-nya lagi. Nah, di sini. Terus teman-teman untuk settingannya kita back coba. Nah, sama. Oke. Jadi dan itu untuk fiturnya. Sekarang kita terakhir kita spill untuk harga ya teman-teman ya. Dari LG TV 24 inch digital ini dari TCL dengan tipe 24D 3000A, yaitu harganya di kisaran 1.699.000 teman-teman ya. Spesial promo untuk bulan ini. Oke, itu rekomendasi kedua dari rekomendasi TV 24 inch 2022 ya. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga. Oke, yang ketiga kita lanjut untuk rekomendasinya itu LED TV 24 inch dari Changhong teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat untuk tipenya, coba kita cek ya bagian belakangnya. Dengan tipe L24G5W teman-teman ya, ini merupakan LED 24 inch dari Changhong teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat untuk kualitas layarnya sendiri sama juga sudah HD teman-teman ya. Jadi kita pakai coba demo di sini, tampilan gambar seperti ini. Serta untuk panelnya dia masih menggunakan soft panel, belum menggunakan hard panel ya. Di sini juga kita bisa lihat di bagian pinggirnya juga masih terdapat frame. Tampilan frame juga masih ada ya di bagian TV-nya. Serta untuk kaki bagian bawahnya dia masih menggunakan plastik, di bagian tengah dia masih ada label Changhong. Dan ini untuk lampu powernya, serta di bawahnya masih ada tombol manual untuk on off TV-nya ya. Kita bisa lihat. Sip. Sekarang kita masuk untuk bagian belakang TV-nya. Nah, untuk bagian belakang TV-nya sendiri di sini dia sudah menggunakan metal teman-teman ya. Tapi di bagian bawahnya masih ini di plastik ya, dibungkus plastik. Serta untuk sini ada ventilasi untuk TV agar tidak overheat teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk tampilan mounting bracketnya di sini ada 4 ya lubang bautnya, ada 1, 2, 3, dan 4. Serta di sini kita bisa lihat untuk kode barangnya ada dengan model L24G5W teman-teman ya. Oke, dan untuk speaker sendiri dia berada di bagian bawah TV, bagian bawah ya. Kita bisa lihat modelnya. Dan terakhir kita cek untuk slot TV-nya. Di sini terdapat dia satu slot untuk USB. Dan satu slot dapat apa nih? Ini untuk audio out, ini untuk optik, dan ini untuk kabel ARC ya, yang kuning, putih, dan merah ini. Serta di bagian bawahnya ada satu slot lagi untuk antena. Nah, ini dia ada HDMI juga 2 teman-teman ya, di bagian bawah TV-nya. Saya bisa lihat ya, lumayan lengkap sih dia untuk portnya dari Changhong ini ya.
HDMI ya, HDMI 2. Oke, sekarang kita cek untuk fiturnya. Nah, untuk fiturnya kita coba cek ya di menunya, tampilan menunya coba kita cek. Nah, bisa gininya ya, coba kita info. Nah, ini dia teman-teman ya, kita jelasin. Untuk di inputan dia terdapat untuk digital TV, analog TV, HDMI 1, HDMI 2, audio video dan USB teman-teman ya. Itu aja sih fitur-fiturnya. Biasanya sih di sini coba kita cari dulu. Mana ada ya settingannya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja sih untuk reviewnya, untuk rekomendasi yang ketiga. Dan terakhir kita spill untuk harganya. Jadi harga TV ini dia di kisaran harga 1.600.000-an teman-teman ya. Sudah berukuran 24 inch dan sudah digital TV. Oke, itu LED TV dari Chanhong. Sekarang kita masuk ke rekomendasi yang keempat teman-teman ya. Kita lanjut, nanti kita cari dulu rekomendasi. Oke, untuk rekomendasi yang terakhir di sini ada LED 24 inch dari Koka teman-teman ya, dengan tipe 24 CTD 2000. Dari segi tampilan frame di sini dia masih terdapat frame di bagian pinggir-pinggir TV ya teman-teman ya. Dan untuk layar sendiri dia masih menggunakan soft panel. Serta untuk kakinya dia masih menggunakan plastik, dan untuk lampu powernya ada di bagian pojok teman-teman ya, pojok kanan. Oke, bisa lihat ini untuk tampilannya. Untuk tampilan gambar coba kita tes teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Kita menggunakan demo ini ya, kita coba apakah bisa atau tidak. Kita titlekan, kita tunggu. Oke, coba kita fullkan teman-teman ya, apakah bisa tidak ya. Nah, ini kita fullkan. Nah, ini tampilan gambar sendiri kita bisa lihat teman-teman ya. Nah, dengan untuk resolusinya dia masih HD teman-teman ya, belum full HD ya. Bisa lihat panelnya masih soft. Dan kita sekarang cek untuk bagian belakang TV. Nah, untuk bagian belakang TV-nya dia sudah menggunakan plat teman-teman ya, atau metal, dan ininya masih menggunakan plastik. Jadi ini metal untuk cover depannya, dan ini bagian tengahnya ini dia masih menggunakan plastik, serta masih terdapat ventilasi untuk TV agar tidak overheat teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Untuk tampilan mounting bracketnya di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4 untuk lubang bautnya. Dan ini kita bisa lihat untuk tipe sendiri 24 CTD 2000 teman-teman ya. Serta untuk portnya di sini kita bisa lihat terdapat 1 slot untuk USB dan 1 slot untuk antena. Di bagian bawahnya juga terdapat slot untuk audio out atau earphone teman-teman ya. Ada juga ARC video dan audio ya. Yang kuning ini untuk audio dan merah putih ini untuk audionya. Serta terdapat 1 slot untuk HDMI dan 1 slot untuk VGA teman-teman ya. Ada juga untuk PC audio. Dan untuk terakhir video kita coba cek lagi, kita balikan TV-nya ya. Nah, sekarang kita cek untuk fitur TV-nya. Di sini kita coba cari source atau menu teman-teman ya. Kita cari return dulu. Nah, untuk menunya sendiri kita coba di source ya. Di source sendiri di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ada DVB-T atau DVB ini, DVB itu dia digital TV teman-teman ya. ATV ini dia untuk analog TV, ini untuk PC, ini untuk HDMI, audio video dan USB teman-teman ya. Itu dia untuk fiturnya. Sekarang coba kita back, ini dia di fitur USB-nya ya. Sekarang kita coba ya sih udah segitu saja sih teman-teman untuk fiturnya ya. Untuk LED TV 24 inch ini dari Koka. Dan terakhir kita spill untuk harganya teman-teman ya. Untuk LED 24 inch ini dia di kisaran harga 1.450.000, sangat murah teman-teman ya. Dengan spek yang lumayan lengkap serta fitur-fitur yang ya lumayan lah, karena dia masih digital TV juga ya. Oke, jadi segitu saja sih untuk rekomendasi kita. Ini merupakan rekomendasi terakhir dari saya untuk 24 inch digital ya. Oke. Jadi segitu saja untuk video kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di Arta Bali TV. Ditunggu untuk video selanjutnya ya teman-teman ya. Thank you.